Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Sabtu ya, selamat weekend untuk teman-teman sekalian. Dan di video kali ini gue akan mengupdate lagi untuk cryptocurrency, khususnya untuk Bitcoin dan juga Dogecoin ya, Dogecoin. Tadi ini sempat gue lihat ada Sun Wukong Coin, buset ya, karena gamenya lagi viral. Ini ada Sun Wukong Coin teman-teman ya. Jadi kayak gini-gini itu sekali lagi perlu diwaspadai. Mungkin yang ngejar hype atau istilahnya keuntungan sesaat aja ya, ini balik lagi ini high risk ya, karena saya pribadi nggak tahu apakah benar atau tidak ya dari developer game Sun Wukongnya ini ya, ini mengeluarkan koin token seperti ini, dan ini ngambil foto persisnya nih, fotonya si Sun Wukong nih tuh gamenya ya. Jadi ini karena ngejar hype aja dia listing di beberapa market ya untuk diperjualbelikan. Dan sekali lagi waspada teman-teman, yang model-modelan kayak gini nih perlu diwaspadai ya. Jadi sekali lagi perlu diwaspadai. Nah, market ini masih fair, tapi progress untuk fear and greed index ini baru akan masuk ke netral. Nah, sekarang kan 38, mungkin kalau 41, 40, 42 itu udah masuk netral. Tapi mengingat ini kenapa ya fear, apakah memang dari coin market cap-nya itu error, karena kan Bitcoin udah pumping sampai $60.000. Apakah memang ini mayoritas pelaku pasar masih takut untuk nanti tanggal 18 mereka atau The Fed akan cut rate? Ya, itu yang menjadi concern saat ini. Mungkin pelaku pasar masih takut, dan ya penguatan pun mungkin ya ini market dibikin hijau dulu ya sampai nanti menjelang untuk cut rate. Ya hopefully sekali lagi ya, harapannya cut rate itu di soft landing ya 0,25 teman-teman, basis point. Jadi kalau misalkan seperti itu, kemarin CPI data-data juga cukup udah oke, dan ya hopefully kalau misalkan mereka soft landing ya market bisa rebound, dan ya kita benar-benar bisa merasakan bull run ya, setidaknya di kuartal 4 ya, di akhir tahun 2024 ini. Perkara nanti bull run-nya itu apakah akan lanjut ya sampai 2025 kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 gitu ya. Nobody knows teman-teman ya. Nggak ada yang tahu sampai seberapa lama market ini bull run ya. Apalagi kita sebagai retail kayak begini itu nggak bakal pernah tahu exactly-nya bulannya kapan berhentinya, mereka mau jualnya kapan ya. Apalagi di fase ini ataupun di cycle kali ini Bitcoin ETF sudah ada, Ethereum ETF sudah ada, dan memang didominasi sama institusi besar teman-teman ya. Ini gamenya juga sudah jauh akan berbeda, dimana kita tahu ya range mereka mungkin di sekitar 50 ribuan dolar sampai 60 ribu dolar untuk range mereka. Itu yang bisa menjadi concern saat ini. Dan sebagai contoh salah satunya BlackRock lah. Ini BlackRock ini masih terus melakukan pembelian, walaupun memang 1 minggu terakhir ini mereka tidak melakukan pembelian dan adanya sedikit penjualan ya untuk si BlackRock. Mereka belum terlihat melakukan penjualan yang besar-besaran. Tentu suatu saat ya someday mereka akan jualan secara besar-besaran, dan itu bisa menjadi reminder untuk kita semua bahwa market itu ada yang namanya bull dan ada yang namanya bear. Ya, sekali lagi mungkin di kuartal 4 ini kalau memang sudah dirasa profitnya itu besar ya, contoh udah 100% atau bahkan lebih, nggak ada salahnya untuk kalian amanin modal atau take profit ya, untuk yang bermain di spot ataupun yang mau berinvestasi. Karena di cycle sebelumnya, kalau apalagi kalian pegang altcoin, itu paling cepet turunnya ya. Jadi jangan kira oke, gue beli misalkan koin A harganya sekian, gue mau invest, dan kalian beli itu di pertengahan atau ya contoh lah di pertengahan bull run. Nanti setelah bull run kemudian ke peak bull run, oh naiknya kan gila-gilaan. Tapi setelah itu masuk ke bear market ya, bearish year ya, itu bisa balik ke dasar atau bahkan lebih bawah lagi dropnya gitu. Jadi buang-buang waktu, ngapain? Yang mendingan memang di bull run itu kalian take profit dulu aja, masuk kembali nanti di bear, karena sangat-sangat tidak worth it ya ketika kalian beli di fase bull kemudian masih menunggu sampai cycle selanjutnya, harus lewatin bear dulu kan ya, harganya nanti bisa balik lagi ke harga kalian beli tanpa kalian dapat profit atau bahkan lebih bawah ya. Jadi itu sedikit reminder. Kemarin juga udah saya update untuk XRP dan juga Bitcoin.
Dan perihal Indodax juga belum bisa diakses ya. Sekali lagi ini saya sedikit intermezzo aja. Mereka itu kemarin ada posting juga di sosial medianya mereka kalau memang mereka itu ada dana lah ya, bisa dana cadangan itu sekitar 11 triliun yang bisa mengcover semua kerugian dan lain sebagainya, dan mereka tetap menyatakan kalau dana investor itu aman 100%. Cuman memang masih butuh waktu ya. Jadi namanya juga sistem kehack dan lain sebagainya itu kan butuh investigasi, butuh perbaikan dan lain sebagainya, dan itu tidak dalam waktu instan. Bisa mingguan teman-teman bahkan. Jadi hopefully di minggu depan sudah ada titik terang untuk bisa diakses kembali ya. Jadi kalau misalkan ngejar cepet-cepetan juga mungkin mereka bisa ngasih cepet, tapi nanti kalau misalkan error lagi apalagi segala macam buat apa juga gitu ya. Mendingan benar-benar di fix dulu baru di open gitu ya. Jadi ya harapannya yang terbaik lah untuk Indodax. Dan kita lihat untuk Bitcoin ETF Flow, sebenarnya ini per 13 September ini sudah ya melakukan pembelian ya, buyback lagi nih sama institusi-institusi yang sebelumnya rajin jualan nih 1-2 minggu ke belakang ini. Dan BlackRock masih belum melakukan pembelian juga teman-teman. Ya dimana institusi lain sudah beli ya kita bisa lihat jelas ini karena ETF Bitcoin mereka beli, maka untuk Bitcoinnya naik. Walaupun memang beberapa altcoin nggak ikutan, ada juga yang ikutan. Contohnya seperti Dogecoin juga naiknya juga ya terbawa arus sama Bitcoin lah. Cuman memang kenaikannya belum signifikan karena dominasi dari si Bitcoin juga mengalami penguatan ya. Seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Nah, untuk Bitcoin secara daily, ini kan kemarin ada saya bahas juga ya. Ini ada terbentuk ataunya peluang inverse head and shoulder ya. Ini 1, 2, 3 dengan ada neckline di garis warna kuning ini. Di sini kemarin tuh sempat struggling ya, di mana ada EMA 21 plus juga trendline resistance, kemudian area previous SNR ya di sekitar 58.800 $59.000 yang sudah mampu di break. So skenario dia drop dulu, reject dulu ya untuk testing going up itu invalid. Kita lihat di sini dia up ya, pas masuk ya box putih kita. Next target itu di 60.600-an lah. Di situ sedikit adanya rejection kecil. Jadi mungkin bisa kita ekspektasikan untuk si Bitcoin setidaknya dia ambil koreksi dulu ya, atau retracement dulu nih. Ya dia udah going up nih tuh. Dia udah going up, retracement dulu sebelum dia lanjut naik lagi. Ya lanjut naik pun untuk target maksimal untuk secara chart pattern kemarin juga sudah saya sampaikan di beberapa video Bitcoin yang lalu. Target maksimal di sekitar 63.500 sampai $64.000 kalau kita berbicara secara chart pattern. Ya, jadi secara daily pun sudah cukup bagus, overall udah bagus teman-teman. Tapi ya sekali lagi ini kita bisa lihat dari bigger picture-nya, ini adanya peluang double bottom. Ya, ini bottom 1 and ini bottom kedua. Dengan ada neckline pas di sini box orange ya, 63.500 sampai $65.000. Once dia break dari situ, wah, akan ngejar 69.000 sampai $70.000. Jadi itu masih possible banget untuk si Bitcoin ya, kita bisa lihat ya, hopefully lah benar-benar didukung untuk cut rate minggu depan. Dan ya itulah yang kita tunggu bersama-sama. Sekarang hari Sabtu udah di tanggal 14, berarti tinggal 4 hari lagi dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Di hari Rabu teman-teman ya. Jadi itu the main event yang kita tunggu-tunggu ya sepanjang tahun ini. Dan ya semoga bisa berbuah manis ya, amin. Nah untuk Bitcoin secara time frame 1 jam gimana nih bro ya. 1 jamnya sebenarnya kita bisa lihat memang ada rejection kecil setelah dia kemarin itu bermain di dalam sebuah triangle pattern ya. Kita bisa lihat di sini either dia breakdown untuk testing 57.000 lagi, atau memang di sini dia mengalami pemantulan nih ya, seperti pattern warna orange ini teman-teman ya. Dia akhirnya mampu break, cuman breaknya pun nggak retest ya, nggak retest yang bagaimana dia langsung 1-2 candle langsung to the moon gitu ya. Di sini sempat ketahan ya di Fibo 1,6 atau di sekitar $59.700. Kemudian dia lanjut up dan sekarang posisinya adanya koreksi kecil atau rejection. So kalau ini yang terjadi maka setidaknya dia akan testing area ini sebelum dia going up lagi ya, untuk ngejar 61.200, $62.000 ya, sekitar area itu. Ya karena previous areanya di sini sudah mampu di break, ya tinggal kita menunggu untuk area target retracement-nya. Nah, di sini ada 2 juga, area lebih bawah itu pasti di previous SNR-nya dia. Ya ini coba saya akan hapus dulu, teman-teman. Nah, biar nggak terlalu rame ya. Ini di 59.500 dan di 58.600-an dolar. Jadi sekali lagi bisa di prepare untuk
target ya. Target pemantulan setidaknya si Bitcoin ambil retracement dulu. Nah ya, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman. Ya intinya kemarin juga sudah saya sampaikan, intinya untuk mengalami melanjutkan penguatan dulu. Once dia sudah break, ya ini tinggal kita nunggu retracement aja untuk kita prepare Bitcoin lanjut naik lagi, setidaknya di atas ataupun sekitar 61-62 ribu dolar. Ya jadi cukup clear teman-teman ya. Untuk Doge gimana? Dogecoin sebenarnya terakhir kali ini testing di area fresh demand ya. Ini di bulan akhir Februari 2024, ini dites lagi pada Agustus 2024. Nah, posisinya ini kurang lebih sama ya, sama seperti si Bitcoin. Ini satu dan ini kedua. Double bottom. Area neckline-nya di mana, Bro? Di sini. Bentar, di sini, teman-teman. Nah, tuh, previous SNR juga. Ya, ini coba saya tandain dengan warna orange. Jadi pergerakannya pun ya benar-benar mirip sekali dengan Bitcoin. Ini kalau saya extend ke samping tuh, previous SNR ya, di sekitar 0,11198 sampai 0,11597 dolar ya untuk si Dogecoin secara daily time frame. Jadi ini yang bisa sekali diperhatikan untuk obstacle kuat ya. Untuk si Bitcoin kan next itu di 61.400, 62.000 dolar. Kalau untuk Dogecoin area yang tadi saya sampaikan ya 0,11198 sampai 11597 dolar. Dimana ini menjadi neckline dari double bottomnya dia plus SNR sebelumnya juga. Ya jadi untuk kita lihat secara time frame daily memang ini sudah adanya pemantulan, tapi dia belum mampu take out dari previous high-nya dia. Ini dulu yang harus mampu di take out. Once dia mampu take out, kurang lebih seperti apa, Bro? Kayak gini. Once dia mampu take out seperti ini ya, break, kemudian adanya retracement. Nah ini untuk dia lanjut naik lagi, even di atas 0,136 dolar ya untuk si Dogecoin ya. Hopefully sejalan seperti ini harapannya teman-teman ya. Minimal ini dia mampu take out dulu aja previous high-nya dia untuk secara daily time frame. Nah kalau kita turun ke time frame yang lebih kecil seperti 4 jam gimana, Bro? Nah ini ya, 4 jamnya sebenarnya ini juga sebuah trend line resistance ya. Nih di sini juga adanya trend line support yang sudah mampu di break ya. Kita bisa lihat di sini korektif turun, break, retest, kemudian lanjut up ya. Di sini kita bisa tandain juga untuk area dia retracementnya, ternyata previous SNR juga nih pada pergerakan sebelumnya ya. Ini coba saya tandain dengan box warna putih ya untuk secara time frame 4 jamnya. Nah sekarang kan dia ongoing naik ya, either dia sideways atau memang dia testing kembali nih ya. Ini terlalu besar, kita kecilkan. Nah, range-nya di sini teman-teman ya. Nah ya, ini previous SNR nih ya, nih support, resistance, support EMA21 time frame 4 jam di 0,1035 sampai 0,1046 dolar ya. Jadi sekali lagi ini menjadi area yang sudah mampu di flip sama si Dogecoin. Setidaknya kalau memang dia koreksi kecil dulu ya, at least dia testing sini dulu ya gitu, baru mendapatkan pemantulan ya. Ekspektasinya kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga kita bisa tambahkan juga untuk area demand-nya dia nih tuh ya, 0,10153 sampai 0,10237 dolar ya untuk yang nanyain Dogecoin. Dimana kalau kita tambahkan juga untuk Fibo ya dari swing low ke previous swing high-nya dia ya, kita mendapatkan 0,3 dan 0,6 di dua box putih yang tadi saya markingin. Jadi memang ini adalah area target yang cukup ideal untuk si Dogecoin bisa visit, setidaknya untuk koreksi jangka pendek sebelum dia lanjut naik ya. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran Dogecoin ya. Kita udah pantau untuk target retracement-nya dia sebelum dia going up lagi, move untuk next targetnya dia yang harus mampu di take out, yaitu previous high-nya dia. Berikut juga dengan Bitcoin. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Semoga bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Dan ya, sampai jumpa untuk next video. Salam profit.